Bilangan 35 ayat 1 sampai habis. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan di dekat Yeriko. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya dari milik pusaka kepunyaannya diberikan mereka kota-kota kepada orang Lewi untuk didiami juga. Haruslah kamu memberikan kepada orang Lewi tanah-tanah pengembalaan yang di sekeliling kota-kota itu. Kota-kota itu akan menjadi kepunyaan mereka untuk didiami, dan tanah-tanah pengembalaannya untuk hewan yang mereka miliki dan untuk segala ternak mereka yang lain. Tanah-tanah pengembalaan kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu ialah dari tembok kota keluar 1.000 hasta berkeliling. Di luar kota itu haruslah kamu mengukur 2.000 hasta di sisi timur dan 2.000 hasta di sisi selatan dan 2.000 hasta di sisi barat dan 2.000 hasta di sisi utara, sehingga kota itu berada di tengah-tengah. Itulah bagian mereka tanah-tanah pengembalaan kota-kota. Seralat itulah bagi mereka tanah-tanah pengembalaan kota-kota. Mengenai kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu, ialah 6 kota perlindungan yang harus kamu berikan supaya orang pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Di samping itu haruslah kamu memberikan 42 kota. Segala kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu berjumlah 48 kota semuanya dengan tanah-tanah pengembalaannya. Mengenai kota-kota yang akan kamu berikan dari tanah milik orang Israel, dari suku yang banyak jumlahnya, haruslah kamu ambil banyak. Dan dari suku yang sedikit jumlahnya haruslah kamu ambil sedikit. Setiap suku harus memberikan dari kota-kotanya kepada orang Lewi sekadar milik pusaka yang dibagikan kepadanya. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya orang pembunuh yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut balas, supaya pembunuh jangan mati sebelum ia dihadapkan kepada rapat umat untuk diadili. Dan kota-kota yang kamu tentukan itu haruslah 6 buah kota perlindungan bagimu. 3 kota harus kamu tentukan di seberang sungai Yordan sini, dan 3 kota harus kamu tentukan di tanah Kanaan, semuanya kota-kota perlindungan. Ke-6 kota itu haruslah menjadi tempat perlindungan bagi orang Israel dan bagi orang asing dan pendatang di tengah-tengahmu, supaya setiap orang yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Tetapi jika ia membunuh orang itu dengan benda besi sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh, pastilah pembunuh itu dibunuh. Dan jika ia membunuh orang itu dengan batu di tangan yang mungkin menyebabkan matinya seseorang, sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh, pastilah pembunuh itu dibunuh. Atau jika ia membunuh orang itu dengan benda kayu di tangan yang mungkin menyebabkan matinya seseorang, sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh,
pastilah pembunuh itu dibunuh. Penuntut darahlah yang harus membunuh pembunuh itu. Pada waktu bertemu dengan dia, ia harus membunuh dia. Juga jika ia menumbuk orang itu karena benci atau melempar dia dengan sengaja sehingga orang itu mati. Atau jika ia memukul dengan tangannya karena perasaan permusuhan sehingga orang itu mati, maka pastilah si pemukul itu dibunuh. Ia seorang pembunuh, penuntut darah, haruslah membunuh pembunuh itu dari, saya ulang, penuntut darah harus membunuh pembunuh itu pada waktu bertemu dengan dia. Tetapi jika ia sekonyong-konyong menumbuk orang itu dengan tidak ada perasaan permusuhan atau dengan tidak sengaja melemparkan sesuatu benda kepadanya, atau dengan kurang ingat menjatuhkan kepada orang itu sesuatu batu yang mungkin menyebabkan matinya seseorang, sehingga orang itu mati, sedangkan dia tidak merasa bermusuh dengan orang itu dan juga tidak mengikhtiarkan celakanya. Maka haruslah rapat umat mengadili antara orang yang membunuh itu dan penuntut darah, menuntut hukum-hukum ini. Dan haruslah rapat umum membebaskan pembunuh dari tangan penuntut darah, dan haruslah rapat umat mengembalikan dia ke kota perlindungan, ke tempat ia telah melarikan diri. Disitulah ia harus tinggal sampai matinya imam besar yang telah diurapi dengan minyak yang kudus. Tetapi jika terjadi bahwa pembunuh itu keluar dari batas kota perlindungan tempat ia melarikan diri, dan penuntut darah mendapat dia di luar batas kota perlindungannya, dan penuntut darah membunuh pembunuh itu, maka tidaklah ia berhutang darah, sebab pembunuh itu wajib tinggal di kota perlindungan sampai matinya imam besar. Tetapi sesudah matinya imam besar, bolehlah pembunuh itu kembali ke tanah kepunyaannya sendiri. Itulah semuanya yang harus menjadi ketetapan hukum bagimu, turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Setiap orang yang telah membunuh seseorang haruslah dibunuh sebagai pembunuh menurut keterangan saksi-saksi. Tetapi kalau hanya satu orang saksi saja, tidak cukup untuk memberi keterangan terhadap seseorang dalam perkara hukuman mati. Janganlah kamu menerima uang tebusan karena nyawa seorang pembunuh yang kesalahannya setimpal dengan hukuman mati, tetapi pastilah ia dibunuh. Juga janganlah kamu menerima uang tebusan karena seseorang yang telah melarikan diri ke kota perlindungannya, supaya ia boleh kembali untuk diam di tanahnya sebelum matinya imam besar. Jadi janganlah kamu mencemarkan negeri tempat tinggalmu, sebab darah itulah yang mencemarkan negeri itu. Maka bagi negeri itu tidak dapat diadakan pendamaian oleh karena darah yang tertumpah di sana, kecuali dengan darah orang yang telah menumpahkannya. Maka janganlah najiskan negeri tempat kedudukanmu yang di tengah-tengahnya. Aku diam, sebab aku Tuhan diam di tengah-tengah orang Israel. Matius 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu.
Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan, penuh iman, hati yang tulus, hati yang benar-benar mengasihi Tuhan ya saudara ya. Nah, hari ini adalah judulnya diat. Nah, diat itu apa? Ya, diat itu adalah uang pengganti salah. Ada orang habis bunuh, ya kan? Lalu ini yang bilang Yusril ya dulu ya, Yusril di dalam hukum di Arab itu, ya ada satu kisah seorang perempuan suaminya dibunuh sama orang, ya maka yang lelaki itu harusnya dibunuh, tapi ternyata boleh bayar uang ya, nggak usah dibunuh. Kemudian kalau dibunuh nanti gimana? Saya nafkahi anak saya siapa? Ya sudah, dia biar jadi suami saya. Ini adalah sebuah hukum yang konyol ya saudara ya. Sekarang kalau misalnya orang itu sekongkol dengan perempuan ini untuk membunuh suaminya kan bisa. Kadang-kadang cerita itu memang nggak masuk akal ya. Tapi ini yang ngomong Profesor Yusril ya, seorang ahli hukum, bahwa pernah kejadian di Arab begitu ya. Jadi orang yang bunuh itu akhirnya menjadi suami dari istri yang dibunuhnya, ya. Konyol sekali, tapi itu ya itu memang bisa begitu. Tapi kalau tadi kita membaca di Alkitab bilangan 35 nggak bisa, dan kamu tidak boleh terima uang. Sebab yang menerima keadilan itu bukan yang masih hidup, tapi yang mati itu loh saudara. Ya, itulah keadilannya. Jadi kamu nggak bisa bayar. Dan kalau dia membunuhnya tidak sengaja, dia harus pergi ke kota perlindungan, dan tidak boleh seorang pun menerima uang, ya, supaya si pembunuh ini yang bersalah ini kembali ke tempat asalnya
sebelum imam besar itu mati. Kalau imam besar itu udah mati, boleh tanpa bayar pun orang ini udah otomatis. Nah, kalau imam besarnya umurnya sampai lama sekali, ya berarti dia tunggu di situ, dia nggak boleh pulang. Artinya terusir dari tanah leluhurnya dia, ya. Itu hukum ya, dan kamu tidak boleh, tidak ada uang pengganti. Dulu hari Minggu pernah saya ajarkan tentang bedanya hukum Hammurabi dengan Urnamu. Sorry ya, hari Minggu ya kalau nggak salah ya, bedanya Urnamu dengan Hammurabi. Hammurabi itu mata ganti mata, gigi ganti gigi, darah ganti darah. Tapi kalau Urnamu kamu boleh bayar ya untuk mengganti itu, menggantikan mata ganti mata itu. Nah itu yang dipakai oleh Islam, hitung diat itu ya. Nah dalam Kristen itu nggak boleh. Nah kalau kita membaca, ternyata tradisi menerima uang suap ini, diat itu uang suap sebenarnya ya. Sebenarnya renung ya, diat itu adalah uang suap, uang untuk mengganti keadilan. Jadi dengan uang, maka keadilan itu bisa dibeli. Makanya di semua negara-negara dengan basis Islam, keadilan itu kamu bisa dibeli dengan uang, bisa bayar. Tapi kalau kamu pergi ke negara berbasis Kristen, kamu tidak bisa membeli keadilan. Tidak akan bisa. Karena bagi beberapa orang Islam bahwa uang keadilan itu ada nilainya, ada harganya, ya ada rupiahnya, ada value-nya. Tetapi bagi ajaran Kristen dan ajaran Yahudi, keadilan itu adalah keadilan. Kamu tidak bisa menilai keadilan itu dengan uang ganti rugi itu nggak bisa. Kecuali yang dirusak adalah materi, maka diganti materi. Tapi kalau yang dirusak adalah nyawa atau sesuatu yang tidak dinilai dengan uang, maka kamu tidak bisa menggantinya dengan sesuatu yang nilainya bukan uang. Ya, ajaib ya. Itulah perbedaan hukum. Nah itu bukan bahasan kita untuk pagi hari ini, tapi saya lagi cerita ya. Ternyata uang pengganti keadilan itu adalah suap. Misalnya Anda berhubungan ya dengan polisi, dilaporkan polisi dengan sebuah kasus, maka kamu bisa membayar kepada polisi itu sebagai uang mediasi. Dan itu bukan rahasia lagi, di negara Islam dan di Indonesia itu bisa, ya, bisa membayar seperti itu. Tetapi di dalam Kristenan enggak, itu namanya uang suap. Dan banyak hal lain ya, termasuk kebenaran. Dan beberapa buku ilmiah ya yang ditulis oleh orang-orang Islam ternyata itu hasil uang suap. Jadi si ilmuwan ini dibayar oleh Raja Saudi, itu pernah dibongkar sama Hasanuddin Abdurrahman itu ya. Bahwa ternyata Profesor Maurits itu dibayar oleh Raja Salman untuk membuat sebuah buku sains di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran. Wah, betapa hebatnya Al-Quran, dipuji-puji, ada sainsnya ya. Ternyata si Profesor Maurits ini ya dia dibayar sama Raja Saudi untuk membuat buku itu, dan Profesor Maurits sendiri sampai hari ini bukan Islam. Dia tidak memeluk agama Islam. Ya, itu luar biasa ya, betapa berkuasanya uang itu ya. Betapa berkuasanya uang itu sehingga bisa membeli keadilan dan bisa menempatkan dirinya sebagai Tuhan. Menempatkan dirinya sebagai Tuhan yang akan memperbudak hidupmu. Jadi ketika kamu berpikir segala sesuatu dengan nilai uang, ya, maka kamu secara kamu tidak sadar ya, yang menjadi Tuhanmu itu adalah uang. Ya. Tuhanmu adalah uang. Kalau Anda berpikir untuk bisa sekolah kamu perlu uang, maka Tuhanmu itu uang. Kalau kamu berpikir untuk bisa sembuh itu kamu perlu uang, ya, buat ke dokter dan segala kamu kan bayar kan? Nah, berarti Tuhanmu itu uang. Kalau kamu berpikir supaya kamu dihargai oleh istrimu, oleh keluargamu, oleh sanak familimu, kalau kamu punya uang, maka Tuhanmu itu uang, saudara. Tanpa kamu sadari. Kalau kamu berpikir ya dengan uang, ya, aku pasti punya uang, pasti akan memecahkan masalah, apapun masalahmu, maka Tuhanmu itu sebenarnya uang. Dan tanpa sadar, kita orang Kristen begitu. Sampai suatu hari, saya juga terjebak, jadi bukan cuma Anda, saya juga sama ya. Kalaupun mungkin Anda enggak, ya bohong sebenarnya, kita semua pernah terjebak di sana. Enggak mungkin tidak, kita semua pernah. Ya, kita semua, karena itu lumrah.
Itu hal yang lumrah, tetapi Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, kepada Mammon dan kepada Allah, kepada Yesus Kristus kita yang satu-satunya Tuhan kita. Jadi harusnya bagaimana tuh? Ya, tadi kita baca di dalam Matius 28 bahwa prajurit-prajurit itu untuk mengatakan memutarbalikkan kebenaran dibayar dengan uang. Yudas untuk bisa menjual, mengkhianati Yesus dibayar dengan uang. Ada banyak sekali ya, Demas cinta dengan duniawi ini, dengan dunia, dengan materi, dengan uang. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang mengumpulkan donasi, kolektor ya, dari cium sepatu sampai macam-macam ya, sampai jam 2 siang ya, itu uang. Bicaranya uang. Bahkan ada YouTubers, banyak YouTubers ya, saya mau bikin panti asuhan, yuk kita kumpulin uang, katanya malah bikin kolam renang pribadi. Uang, semua uang. Dan itu menjadi, saya dikatain muka pantat gara-gara uang. Gara-gara uang, dikatain muka pantat saya. Gara-gara uang asal usulnya. Uang. Ya, dan ada banyak hamba Tuhan, YouTubers Kristen, apologet TikTok semua ya. Termasuk itu ada orang Islam yang namanya Rifa sama Nanda. Nantang-nantang saya debat yang ilmiah. Kalau namanya debat ilmiah itu kan kita harus memberikan data yang bagus, semua yang rapi. Kalau enggak kita kacau kan. Nah, ya di Zoom saja. Nggak maunya di TikTok, karena di TikTok dapat gift, dapat saweran. Wah, banyak itu ya, mualaf itu jadi mualaf. 99,999% mualaf itu karena uang. Itu riset saya, tesis saya. Sungguh saudara ya. Saya sudah melakukan tesis itu, sudah melakukan riset itu. Semua karena uang. Pasti dilatar belakangi dengan ekonomi dulu. Bahkan Yusuf Hamka, dilatar belakangnya ekonomi. Dia jadi Islam. Semua dengan jadi Islam dia dapat jalan. Ya. Orang-orang mau naik pangkat, itu merahasia lagi, kamu menteri, ya panglima, TNI, Polri, kamu mau naik pangkat, kamu jadi Islam dulu. Ya. Kan karena uang lagi kan. Semua. Nah, betulkah karena uang maka kamu bisa mencapai keberhasilan? Iya, betul. Karena uang kamu bisa mencapai keberhasilan di dunia ini. Tetapi keberhasilan di dunia ini kamu akan bayar dengan mahal sekali. Bentar ya, saya mute all dulu nih, ada yang lupa di mute all nih. Oke, sudah saya mute all ya. Jangan mainan mikrofon lagi ya, sudah saya mute all. Nanti kalau di ini dibuka lagi sama orang nanti ya. Jadi kalau Anda main-main gitu, dan mikrofon saya mati atau mikrofonnya yang jadi co-host itu hati-hati saudara ya, jadi co-host itu. Nah, saya dipakai lagi ya. Ini sama ya saudara ya. Anda tahu nggak ada orang jadikan co-host, baru jadi co-host, lalu dia bisa semena-mena. Dulu di Zoom kita itu ada ya, baru dikasih kekuasaan sedikit, kasih co-host ya. Semua orang asal dia nggak suka sama orang di-remove semua itu ya, sampai berantem akhirnya di grup kita juga ya, di grup WhatsApp juga berantemnya dibawa ke grup WhatsApp ya, asal nggak suka sama orang di-remove, asal nggak suka sama orang di-remove. Ini baru dikasih kekuasaan sedikit aja, katanya katanya si Abraham Lincoln, kamu bisa tahu orang ya, karakter orang itu kalau kamu kasih power, kasihlah dia kekuasaan itu, kasih kekuasaan jadi kok sedikit di-remove semua. Kita langsung tahu ini orang, langsung saya nggak pernah ini ya, udah langsung blokir udah lah. Soalnya ribut terus ya, bahkan di grup WhatsApp aja bisa ribut, bertengkar, mencaci maki kebun binatang ya, gila ya. Di grup WhatsApp saya bilang, kita itu bukan musuh, tapi saling mencaci maki. Hati-hati sudah menjadi co-host ya. Jadi co-host itu Anda ketika utak-utik Anda lagi mengganggu kita semua. Jadi kalau jadi co-host, tugasmu apa ya itu saja, jangan utak-utik mana-mana. Ya. Kalau kamu mau latihan, kamu bikin Zoom sendiri, buka Zoom sendiri, ajak anakmu nge-Zoom, terus kamu utak-utik sendiri itu loh. Tapi jangan utak-utik lagi live begini, kamu sudah merugikan kita semua, kamu sudah mengganggu kita semua. Ya, kalau kamu lagi utak-utik, kalau lagi live begini, kamu tidak boleh utak-utik. Ya, hati-hati loh saudara ya. Benar-benar ini kita ini ratusan orang yang ada sama kita, gara-gara utak-utik kita kacau semua ya. Pak Hawi itu berapa kali dari dulu ya,
dandani lagi karena settingnya dirubah sama co-host itu loh. Ya, oke balik. Jadi kalau settingan otakmu itu adalah uang, semuanya uang, maka kamu sedang menyembah uang. Tuhanmu adalah uang. Saya ke gereja, Pak, bohong kamu. Badanmu di gereja, otaknya uang. Nyatanya pendeta-pendeta kan, ya kan, uang semua kan, urusannya kan. Duit semua urusannya, ya kan. Kalau yang uangnya banyak, kalau yang sumbangnya banyak, kamu kan diperlakukan dengan baik, saudara. VIP, saudara. Sempat ada orang menuduh saya, ya, karena dia ada uangnya, maka saya melakukan dia dengan baik. Oh enggak, saudara ya. Saya orang yang tidak urusan dengan orang nyumbang banyak atau sedikit. Serius, saudara ya. Mau nyumbang banyak, mau nyumbang sedikit, ngantri. Beneran ya. Dan situ saya lakukan ya. Kalau saya bilang enggak, mau kamu nyumbang banyak, nyumbang sedikit, saya nggak urusan. Mau kamu saya ngasih uang, mau saya nggak urusan. Saya serius, saudara. Serius. Banyak orang salah sangka ya. Langsung, oh ini kan karena uang. Oh, enggak. Karena dia ada uang, enggak. Ya sempat kira kan di grup pengurus kan. Dia pikir saya, padahal kamu tidak punya uang pun, saya permisif loh. Saya nunggu. Ya, tetapi itulah fitnahan ya. Lalu ada yang menuduh saya macam-macam ya, semua tuduhan-tuduhan kepada saya pun tuduhan uang ya, yang padahal saya tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari yayasan tersebut ya. Serius saudara, dibanding dengan effort yang kita upayakan untuk uang yang kita kumpulkan ya, lalu ada orang yang berdonasi kepada saya secara pribadi, itu nggak seberapa. Serius, kalau saya minta 10% setiap bulan dari yayasan, itu kan hak saya kan. Kalau saya seorang pendeta gereja Pentakosta karismatik penganut perpuluhan, saya minta 10%. Seperti youtuber kan, apologet kalau ngumpulin dana kan selalu minta 10%. Ya alasannya buat ini buat itu kan. Satu-satunya enggak cuma saya, serius saudara, satu-satunya yang tidak pernah minta persenan dari hasil pengumpulan donasi di YouTube itu cuma saya. Itu pun saya masih difitnah ya, karena mereka berpikir saya ini seperti mereka, dan tidak mungkin saya tidak seperti mereka. Itu ya jahatnya orang, kenapa uang? Jahatnya ya, karena uang gitu loh. Maka dari itu saudara ya, selama kamu otaknya masih begitu, kamu tidak akan mengalami terobosan dalam hidupmu, kamu tidak akan mengalami hal-hal yang ajaib dalam hidupmu, karena kamu otaknya uang. Saya berkali-kali berkata, untuk sekolah itu tidak perlu uang, yang sekolah itu perlu mujizat dari Tuhan. Ya, Pak Stephen itu ketua kita ya, mau nyekolahkan anak di London 1 miliar sudah setahun. Ya beliau mah orang kaya ya, pengusaha. Oh ya, saya juga pernah dituduh ya, saya terima uang dari Pak Stephen sehingga saya kompromi dengan Pak Stephen. Oh tidak saudara ya, saya pernah dituduh ya, Pak kamu terima uang berapa sih dari Pak Stephen? Saya pernah dituduh itu, kurang asem ini orangnya. Saya bilang, kamu jangan berpikir saya bisa dibeli loh. Hati-hati ya saudara ya. Waktu dia nuduh saya itu, Pak Stephen belum pernah kasih uang saya serupiah pun. Ya pernah. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian, Pak Stephen pernah kasih saya uang. Ya, ada sesuatu ini Pak untuk proyeknya Pak Paul ya khusus itu ya. Tapi sebelumnya Pak Stephen tidak pernah kasih uang. Waktu orang ini nuduh saya, Pak Stephen itu tidak pernah kasih uang serupiah pun, saudara. Serius, saudara. Ya, bahkan ketua Damaris yang lama, Pak Charles, pernah kirim saya uang karena dia lagi ada masalah, lagi difitnah banyak orang. Saya bilang, Pak Charles jangan kirim saya uang ya, nggak boleh. Serius saudara, uang itu sangat mengerikan sekali ya di dalam komunitas. Makanya ya selama di Belanda, saya tinggal di Belanda, saya tidak pernah minta uang kepada siapapun. Itu bahaya sekali ya. Dan Tuhan peliharakan saya. Pak Stephen itu mau kirim anaknya itu ya 1 miliar setahun ya buat sekolah di Belanda, di Inggris. Anak saya 2 sekolah di Belanda, saya nggak perlu uang serupiah pun. Nah, itu kan mujizat, ya kan? Itu kan keajaiban. Saya nggak perlu khawatir besok anak saya bulan depan bayar sekolahnya gimana, wah pusing, ya kan? Nggak perlu beasiswa dari Anda untuk anak saya sekolah, karena anak saya pasti sudah dibayari sama pemerintah. Yang perlu dilakukan, saya memotivasi anak saya supaya sekolahnya tepat waktu. Sebab kalau nggak tepat waktu, saya kudu bayar. Nah, itu loh. Jadi, tidak semua itu karena uang. Apakah orang sakit butuh uang? Enggak, saudara.
Untuk gimana? Nggak butuh uang. Yang dibutuhkan kan kesembuhan. Untuk sembuh itu kan tidak ada uang. Bahkan kamu punya uang aja seringkali nggak sembuh kan? Seringkali ya orang sakit uangnya habis banyak-banyak. Tuhan lagi ajari apa kalian. Lihat, dengan uang yang banyak aja nggak sembuh. Tetapi ada banyak sekali ketika kamu lagi sakit, kamu datang sama Tuhan Yesus. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Terus kamu bernazar sama Tuhan, Tuhan kalau aku sembuh, aku akan seperti ini. Bernazar sama Tuhan. Tuhan kalau aku sembuh, maka separuh penghasilanku aku serahkan buat Tuhan. Toh sama saja, kamu pun berobat habis-habisan, malah miskin, belum tentu sembuh. Kenapa kamu tidak bernazar, Tuhan kalau aku sembuh, separuh hartaku tak serahkan buat Damaris Tuhan, buat ngasih makan orang, sama ya kan, buat ngasih orang makan sama beasiswa anak sekolah. Kenapa Anda nggak berpikir seperti itu coba? Tuhan kalau aku sembuh, aku akan melayani Tuhan sepenuh waktu, aku nggak kerja sekuler lagi misalnya. Dan banyak sekali ya, ada banyak sekali ya kejadian-kejadian yang kamu tidak perlu uang, kamu hanya perlu ngomong sama Tuhan, janjian sama Tuhan. Tuhan lagi ajari kamu bahwa uangmu itu tidak berguna. Termasuk saya, ya pelayanan yang kita lakukan, sekali kita penginjilan, ya di Dendak itu 400 euro. Saya tidak pernah nodong orang, saudara. Tapi saya kasih tahu, kita butuh pelayanan ya. Yang mau nabur silakan. Tapi saya nggak pernah nodong orang. Tolong dong nyumbang. Wah, itu haram jadah ya. Apalagi itu kalau buat saya pribadi. Kita punya project ya, kita bikin komunitas di Belanda. Saya sedang bikin komunitas. Itu butuh duit yang banyak. Tapi saya tidak pernah nodong satu-satu. Saya bilang, Tuhan yang sediakan. Dan Tuhan sediakan. Ya, Tuhan sediakan. Makanya saudara, apapun yang kamu pikirkan, jangan pernah mikir uang. Oh ini dari mana alat musiknya? Saya nggak mikir uangnya dari mana. Kita bisa beli alat musik itu bukan uang donasi loh saudara. Saya punya alat musik 2 set ya, lengkap ya. Mungkin ya di antara semua gereja orang Indonesia yang bikin gereja, alat musik yang paling bagus punya saya saudara. Ya, yang ada di Eropa loh. Saya bilang ya ada di Eropa loh. Dari semua gereja Indonesia yang di Eropa, yang alat musik yang paling bagus cuma saya. Yang full tim yang paling bagus cuma saya. Apakah butuh uang? Enggak loh saudara. Itu bukan uang donasi loh. Tiba-tiba Tuhan kirim saya uang. Pemerintah Belanda kasih uang. Ya. Bukan sekitar. Jadi Anda pikirnya jangan uangnya. Tuhan, ini kehendak Tuhan bukan. Waktu saya mau bikin gitu ya, kita ngerekam buat koinonia kita. Tuhan butuh alat musik bagus, ini kita capek nih ngerekam tiap malam 3 jam, 4 jam. Sekarang kita punya alat buat ngerekam gampang. Set, rekam sekali, edit, set. Jadi saudara, ya, asal yang penting kita punya waktu buat main musik saja, ya kan? Karena kan anak-anak semua sekolah, masih sambil kerja, saya juga, ya kan, sibuk sekali. Nah, tim kita selalu kumpul, nyanyi, set, jadi 1-2 lagu, diedit sebentar, ya besok sudah bisa kita upload. Dulu kita mau semalam suntuk itu saudara kalau merekam. Ya kan dulu nganggur juga ya. Itu ya waktunya Tuhan ya. Kita dulu nggak ada kegiatan. Selama nggak boleh kerja kan saya tinggal di camp Asilum kan, di camp refugee kan. Ya Tuhan ngasih saya kegiatan ngerekam semalaman. Kalau ngerekam itu ya dari jam 7 malam sampai jam 4 pagi itu kita itu. Kadang-kadang sampai 3-4 hari juga ya. Nah, sekarang ya kita karena sibuk sekali, kita ngerekam cuma sebentar 1 jam 2 jam, ngeditnya sejam 2 jam sudah selesai. Ya jadinya lebih bagus banget ya. Nah itu ya saudara ya, bukan uang. Hati-hati ya, karena kalau kamu memikirnya uang, kamu nanti akan mudah sekali menerima suap. Orang yang orientasi hidupnya uang, kamu akan mengkompromikan apapun juga itu dengan uang. Tapi kalau kamu yakin ya bahwa hidupmu ada destiny, ada tujuan yang dari surga, kamu jangan pikir uangnya dari mana. Selama kamu mikir uangnya dari mana, ya, maka kamu akan masuk di dalam kompromi dengan uang. Serius, saudara. Ya, di kelas apostolik saya ajari dari mana cara pendanaan. Ya, saya buka rahasia pendanaan. Serius, saudara ya.
Mengapa semua proyek saya ada yang mendanai? Karena hati saya tidak melekat pada uang. Kalau hati saya melekat pada uang, semua orang nggak akan percaya kasih uang ke saya. Karena hati saya tidak melekat pada uang. Bahkan untuk hidup saya sendiri pun, ya, selalu saya bilang bolak-balik, bukan saya lagi minta uang ya, jangan salah paham. Saya lagi kasih tahu kepada Anda yang hari ini nggak punya uang di rekeningmu. Kamu jangan berpikir bagaimana cara supaya rekeningmu ada uangnya, enggak. Bagaimana supaya destiny hidupmu, tujuan hidupmu itu tercapai. Apa sih yang menjadi tujuan hidupmu? Tujuan hidupmu uang, ya habis kamu. Ya kan? Di dalam mencapai tujuan hidupmu, ya kamu memerlukan keperluan jasmani. Tapi jangan takut kalau kamu melekat erat sama Tuhan. Hidup di dalam bersahaja, kerendah hatian dan kesederhanaan. Tuhan akan kasih yang kamu perlukan. Masalahnya kamu lebih banyak kepenginnya daripada perlunya. Itu loh yang bikin sial. Itu yang bikin kamu terjebak di dalam mamon yang tidak jujur itu. Ayo, serius saudara, Anda yang punya duit banyak maupun Anda yang nggak punya duit. Karena kamu ingin kofet, ya, kemilikan, kamu tidak mau hidup bersahaja, itulah asal muasalnya segala masalah. Dan akhirnya kamu menilai orang pun dengan uang. Itulah yang menjadi Tuhanmu. Akhirnya kamu pikir kamu di gereja, kamu sudah mengakui Yesus Tuhan, ternyata kamu nggak selamat. Karena hatimu daripada uang, bukan sama Tuhan Yesus. Coba belajar sekarang. Hidup sederhana, walaupun kamu punya uang banyak. Hidup yang sederhana, belilah barang-barang, tidak usah yang muluk-muluk, yang bermerek-bermerek, yang biasa saja, yang penting baik, bagus itu tidak selalu mahal. Tapi juga jangan pelit. Bagus itu tidak mahal. Tujuannya apa? Supaya kamu bisa berbagi dengan orang lain, saudara. Tujuannya hanya itu. Supaya kamu bisa berbagi. Saya belajar sederhana hidup kami, supaya kami belajar berbagi. Anak-anak saya ajarkan, yuk belajar berbagi. Ya, supaya hatimu jangan melekat pada uang. Supaya kamu tahu, bukan dengan uang. Ketika kamu sakit, kamu berdoa. Ketika kamu dalam kesesakan, dalam masalah apapun, kamu cuma pikir uang. Jangan lagi. Tuhan, tolong. Saya tidak butuh uang, saya butuh sembuh. Tuhan, saya tidak butuh uang, saya butuh saya lulus. Saya tidak butuh uang, saya butuh saya menang perkara ini. Saya tidak butuh uang, yang penting saya. Dan sebagainya. Tuhan, kalau saya sembuh, Tuhan, kalau saya lepas dari masalah ini, saya akan berikan uang saya kepada Tuhan. Iya dong. Sembuh, saudara. Dan kalau kamu terbiasa melakukan itu, Tuhanmu adalah Yesus. Uang itu hanya enggak masuk dalam hitungan, saudara. Ada uangnya enggak apa-apa, enggak ada uangnya enggak apa-apa. Anda tahu nggak saya punya uang, enggak punya uang? Enggak pernah tahu, ganteng terus, saudara ya. Haleluya.